pasti dari tim 8. Kita harus menegakkan hukum, kita akan bela polisi dan kejaksaan. Orang kemudian takut terjadi benturan. Anda takut nggak? Saya tidak takut, karena selama ini ya, nampaknya tidak ada benturan antar demonstran itu. Kalau saya marah gembira sekarang ini kita bebas lah melakukan hal seperti itu, sehingga pada akhirnya nanti akan ketemu jalan yang baik lah berdasar berbagai aspirasi dan unjuk rasa itu. Ya, Pak Mahfud, beberapa waktu yang lalu Kapolri di depan Komisi 3 DPR Ya. itu mengungkapkan perasaannya, mungkin tersinggung, mungkin sedih, bahwa ada pejabat yang mengatakan polisi seperti binatang. Semua mata memandang pada Anda, Ya. karena Anda lah yang dianggap pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Persisnya seperti apa kalimat Anda waktu itu? Sudah pasti saya tidak mungkin mengatakan polisi atau nama orang atau institusi itu seperti binatang gitu ya. Karena kalau itu saya lakukan, saya bisa dituntut ke pengadilan. Tetapi pada waktu itu saya katakan menjawab pertanyaan presenter pada waktu itu, bagaimana Pak rekaman yang seperti ini? Saya bilang, saya sedih kalau ada pejabat penegak hukum bisa diperintah oleh maklar perkara, oleh cukong perkara seperti itu kan sama seperti binatang, saya bilang. Penegak hukum ya. Penegak hukum kan jaksa, polisi, hakim. Iya, pengacara juga. Bisa termasuk saya juga kalau bisa diperintah-perintah seperti di dalam rekaman itu. Kalau dengar rekaman itu kan sangat jelas itu. Seorang petugas penyidik diperintah, kamu gini ya, kamu gini. Nggak bisa, kamu harus gini. Iya Pak. Begini saya bilang, mana nih hati nuraninya? Tapi saya tidak bilang si A, si B, si C. Siapa? Kalau ada oknum pejabat penegak hukum seperti itu. Justru ketika saya menyebut Polri sebagai institusi, saya nyatakan dengan bangga bahwa saya bangga dengan polisi Republik Indonesia. Karena misalnya untuk memberantas terorisme, saya kira itu tidak kalah dengan polisi-polisi di negara maju. Kita harus direpotin. Teman-teman di Marriott ya, dan Ritz Carlton itu silakan tadi aja. malam sudah teridentifikasi. Seminggu kemudian pelakunya tertembak, ya kan si Ibrahim itu. Nurdin akhirnya habis juga. Itu saya bilang polisi kita ini luar biasa sebenarnya. Tetapi kasus bibit Camjar ini memang bermasalah. Tetapi yang lain-lain saya katakan, oleh sebab itu saya katakan tidak bisa saya mengeneralisasi bahwa polisi itu sudah busuk. Dan oleh sebab itu saya tidak akan pernah menyatakan polisi sebagai institusi, tapi oknum pejabat penegak hukum. Saya juga mendengar itu pernyataan Kapolri di DPR seperti itu. Oleh sebab itu rekaman perkataan saya itu segera saya minta ya, untuk nanti kalau perlu klarifikasi di satu tempat, saya minta ditunjukkan mana saya bilang polisi itu. Aktif menghubungi Kapolri lagi? Enggak, yang dalam hal ini tidak. Saya tahu suasana. Anggap rumah sendiri aja. Berantakin aja. Masih sangat sibuk. Nah, hubungan Anda dengan Kapolri bagaimana? Secara pribadi baik. Artinya kalau saya ketemu beliau itu di tempat manapun itu, kalau salaman tidak salaman tangan, tapi cipika-cipiki. Iya, itu untuk menunjukkan kedekatan dan tidak ada persoalan. Ya? Tidak ada persoalan secara personal. Bahkan dia yang saya terharu juga ya. Saya pada hari raya itu kan pulang kampung, ya mudik. Ini saya punya mobil sebagai saya sama istri. Terus di belakang ada mobil pengawal itu, mobil pengawal dan rombongan. Nah mobil yang di belakang sana itu berak mobil dari belakang. Nggak terjadi masalah serius, itu cuma mobil harus berhenti sebentar. Ya. Nah bagi saya itu sudah selesai. Tapi begitu saya pulang ke Jakarta, Kapolri itu langsung, Bapak selamat ya? Nggak ada apa-apa, saya nggak ada apa-apa. Nggak, mobil Bapak kan ditabrak orang dari belakang. Ini berarti kan perhatiannya memang terhadap teman gitu, itu sebagai pribadi. Itu baik, tapi dalam rangka tugas beliau silakan dia mengatakan ada pejabat negara begitu. Seperti halnya saya pun menyatakan bahwa ada oknum pejabat penegak hukum seperti itu. Itu tugas masing-masing bagi saya. Jadi tidak boleh ada salah paham di sini. Tidak boleh ada salah paham. Baik, Pak Mahfud, di tengah situasi seperti ini, tiba-tiba Anda juga mengusulkan satu usulan yang membuat orang terperangah, yaitu abolisi. Ya.
Jadi Anda meminta agar Presiden mengambil langkah abolisi agar kedua belah pihak yang bertikai tidak kehilangan muka. Betul. Artinya kan pengertian abolisi dulu menurut pemahaman Anda, karena orang menafsirnya berbeda-beda. Abolisi itu adalah penghentian satu proses hukum oleh Presiden demi kepentingan umum dan kepentingan negara. Nah, yang Itu dikhawatirkan kalau itu dihentikan, substansi dari persoalan itu, siapa yang benar, siapa yang salah, dan ujung dari persoalan ini tidak akan terungkap. ya memang karena persoalannya kan memang sudah seperti ini, sehingga ada menimbulkan kegaduhan luar biasa karena dianggap bukti tidak cukup ya. Sementara polisi dan jaksa menyatakan punya bukti kuat, dia tidak menyatakan bahwa bukti mutlak, dia hanya menyatakan bukti kuat, yang itu akan diuji di pengadilan. Nah soalnya begini, kalau betul bahwa sebuah kasus itu ya sudahlah diuji di pengadilan, tapi nanti di pengadilan pun kalau hanya akan sia-sia gitu ya, apalagi ini terkesan dipaksakan seperti itu dengan dakwaan yang sangkaan yang berubah-ubah sejak awal itu, lalu kenapa tidak dihentikan saja? Oke, polisi dan kejaksaan mengatakan punya bukti kuat gitu ya. Nah, kalau diabolisi, mereka itu kan tidak kehilangan muka. Saya mau tetap ke pengadilan, tapi Presiden atas kewenangannya demi kepentingan umum dan kepentingan negara menghentikan, maka saya berhenti. Ini kan tidak kehilangan muka, dia yang sudah ngotot sejak awal akan membuktikan di pengadilan. Apalagi kadang-kala ya masyarakat juga ragu juga terhadap pengadilan kita. Jangan-jangan hakimnya pun ini nanti dalam tekanan. Misalnya kan sudah ada pikiran, kenapa tidak diabolisi saja, lalu kita jalan ke depan. Bagaimana dengan KPK? KPK juga bisa aman kan? Karena misalnya si Chandra dan Bibit, ya saya pernah di